Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil proyek pengerjaan kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisis Sistem Keuangan pada CV Nadia Insani Karya. Baik, untuk anggota kelompoknya itu sendiri, yang pertama ada saya pribadi, yaitu Michael Stefanus Eriso dengan NIM 6321064. Kemudian ada rekan saya Irmawati dengan NIM 632100795. Kemudian yang ketiga itu ada rekan saya yang bernama Wulan Andari dengan NIM 632106668. Dan yang terakhir itu ada Rosi Unismalia dengan NIM 632100787. Baik, untuk landasan teorinya itu sendiri, eh, pertama itu kita ada pengertian sistem, yang kedua itu ada karakteristik sistem. Karakteristik karakteristik sistem sendiri ini terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah mempunyai komponen, yang kedua batas sistem, yang ketiga lingkungan luar sistem, yang keempat penghubung sistem atau interface, yang kelima adalah masukan sistem, yang keenam keluaran sistem, yang ketujuh pengolah sistem, dan yang kedelapan itu adalah sasaran sistem. Nah, untuk yang ketiga, klarifikasi sistem. Klarifikasi sistem sendiri terbagi menjadi empat, yaitu ada sistem abstrak, sistem alamiah, dan sistem buatan manusia. Kemudian ada sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Dan yang keempat itu ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang keempat itu ada pengertian sistem, yang kelima itu adalah pengertian sistem informasi, yang keenam ada pengertian akuntansi, yang ketujuh ada pengertian sistem informasi akuntansi, dan yang kedelapan adalah pengertian penjualan. Baik, untuk latar belakangnya. Latar belakang bisnis pada bidang jasa perpipaan ini ada menjadi salah satu jasa yang paling dibutuhkan saat ini. CV Nadia Insani Karya memberikan solusi untuk mengatasi perbaikan tanpa pembongkaran dan tidak memakan waktu yang lama. CV Nadia Insani Karya juga banyak sekali membantu para klien untuk menuntaskan masalah secara efisien. Beberapa mitra kerja juga sudah mempercayai CV Nadia Insani Karya sebagai vendor untuk mengatasi masalah pada pelambing, mulai dari Burger King, Domino's Pizza, dan masih banyak lainnya. CV Nadia Insani Karya juga sudah mengerjakan lebih dari 500 lokasi yang berbeda. CV Nadia Insani Karya menjadi salah satu jasa penyedia perbaikan perpipaan yang cukup diperhitungkan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi, sumber daya manusia, dan segala bentuk aktivitas dalam suatu organisasi saling terkait. Maka diperlukan suatu diagram yang menggambarkan unsur hubungan tersebut, yaitu struktur organisasi. Berikut struktur organisasi CV Nadia Insani Karya. Itu ada direktur, di bawahnya manajer, lalu ada admin dan helper, lalu tim lapangan. Peranan anggota 1, direktur, itu memimpin dan mengurus perusahaan, menyusun rencana pengembangan perusahaan, lalu menyusun laporan keuangan. Kedua itu ada manajer, itu tugasnya merencanakan tingkat kepegawaian, memberikan pengawasan dan arahan kepada karyawan, lalu bekerja dengan staf personalia untuk merekrut karyawan baru. Lalu yang ketiga ada administrasi, bertugas mengatur jadwal perusahaan, membuat surat keperluan kantor, membuat data pemesanan, lalu menyusun informasi keuangan bulanan. Yang keempat, tim lapangan. Itu tugasnya melakukan pengerjaan di lapangan, membantu memecahkan masalah klien, lalu melakukan pengecekan alat. Proses bisnis berjalan itu pertama proses penerimaan pemesanan. Klien mengunjungi website CV Nadia Karya Bekasi Utara. Lalu lanjut ke proses pengerjaan. Pada proses pengerjaan ini, setelah dilakukan pemesanan via WhatsApp atau telepon, admin akan membagi tugas kepada seluruh tim lapangannya. Lalu yang ketiga itu proses pembayaran. Proses pembayaran ketika customer melakukan pembayaran, customer hanya bisa melakukan pembayaran secara transfer atau debit. Lalu proses klaim garansi. Itu admin mengecek dahulu komplainannya apakah sesuai dengan yang kemarin tim kerjakan atau tidak. Dan admin akan mengecek apakah masih dalam masa garansi. Yang terakhir itu proses pembuatan laporan. Pada proses pembuatan laporan ini, admin akan membuat laporan setiap bulan.
Ini gambaran proses penerimaan pesanan. Pertama itu klien mengunjungi website Nadia Insani Karya, lalu setelah memasuki website, klien dapat memilih jasa apa yang dia inginkan. Setelah itu menentukan pilihan, lalu menghubungi WhatsApp yang tertera di website, lalu admin menanyakan info terkait permasalahannya, admin akan menginfokan biayanya, setelah itu klien sudah setuju, admin akan menentukan tanggal dan kunjungannya. Lalu admin akan menginformasikan kembali terkait jadwal kunjungan setelah klien setuju dan tinggal menunggu jadwal kunjungan. Selanjutnya yang kedua ada proses pengerjaan. Yang pertama, admin memberikan jadwal bagi masing-masing tim sesuai dengan jarak tempuh yang sudah dilalui. Selanjutnya, sebelum keberangkatan tim, admin mengkonfirmasi kembali kepada klien bahwa tim sedang menuju lokasi. Selanjutnya, klien sudah memberikan info bahwa tim bisa melakukan kunjungan. Setelah itu, tim lapangan melakukan pengecekan sekaligus pengerjaan untuk menyelesaikan masalah di lokasi klien. Setelah itu, jika sudah selesai, tim lapangan akan menunjukkan hasil pengerjaan kepada klien. Terus, klien akan melakukan pembayaran baik itu via transfer maupun tunai. Setelah itu, klien memberikan bukti pembayarannya kepada admin dan admin akan mengkonfirmasi untuk pembayarannya sudah terima. Selanjutnya, yang ketiga ada proses pembayaran, yaitu admin akan mengirimkan invoice pembayaran kepada klien secara online. Setelah klien melakukan pembayaran, admin mengecek kembali apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Setelah itu, jika sudah diterima, admin akan mengirimkan kwitansi kepada klien via WhatsApp dan klien akan menerima kwitansi pembayaran secara online. Next. Proses klaim garansi, yaitu klien memiliki keluhan bahwa permasalahan kemarin terjadi kembali. Selanjutnya, admin akan mengecek apakah masih dalam masa garansi, masih masa garansi atau belum. Jika masih garansi, admin akan mengecek jadwal pengecekan ulang. Next. Spesifikasi sistem berjalan, yaitu yang A, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Adapun bentuk dokumen masukan di CV Nadia Insani Karya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nama dokumen yaitu kwitansi. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai bukti pencatatan pembayaran customer. Yang ketiga, sumbernya yaitu admin. Keempat, tujuannya customer. Kelima, medianya PDF. Keenam, jumlahnya 1. Dan yang ketujuh yaitu frekuensinya setiap customer melakukan pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosi. Oke, baik, terima kasih. Yang keenam, spesifikasi sistem berjalan. B, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Adapun bentuk dokumen masukan di CV Nadia Insani Karya adalah sebagai berikut. 1. Nama dokumen, yaitu laporan penjualan. 2. Fungsi, untuk mendata hasil penjualan. Ketiga, sumber, yaitu untuk admin. Keempat, tujuan komisaris. Kelima, media, Microsoft Excel. Keenam, jumlah 1, dan ketujuh, frekuensi, yaitu setiap bagian admin mendata hasil penjualan. Next. Permasalahan pokok dalam melakukan penelitian pada CV Nadia Insani Karya Bekasi Utara ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam struktur organisasi perubahan telah menggambarkan adanya pembagian tugas dan wewenang setiap bagian, namun belum terlaksana dengan baik dan efektif. Next. Pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya yaitu untuk perusahaan mengusulkan agar untuk melakukan evaluasi secara rutin atas sistem dan prosedur penjualan yang ada dengan harapan pihak perusahaan dapat segera untuk menetapkan kebijakan agar tidak terjadi adanya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya. Pada kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai sistem akuntansi penjualan pada CV Nadia Insani Karya Bekasi Utara dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Nomor 1,
CV Nadia Insani Karya dalam kegiatan penjualannya menerapkan dua sistem, yaitu sistem penjualan transfer atau debit. Kedua, untuk sistem informasi, akuntansi yang dijalankan dengan menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan penjualan dengan baik agar memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya yaitu struktur organisasi perusahaan telah menggambarkan adanya pembagian tugas dan wewenang setiap bagian, namun belum terlaksana dengan baik dan efektif. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan sekali lagi karena kami hanyalah manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.